Baik, pada hari ini saya akan membahas mengenai soal persamaan kuadrat, di mana soal ini terkadang sering muncul juga dalam tes UMPTN maupun ujian nasional. Nah, bagaimana sih cara mengerjakan persamaan kuadrat ini dengan cepat? Bisa dibilang hanya kurang dari 30 detik saja. Cuma di sini yang harus kita perhatikan adalah dari instruksi yang disampaikan dalam soal tersebut. Baik, untuk soal pertama di sini sebutkan bahwa persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan 2x kuadrat ditambah 3x tambah 5 sama dengan 0 adalah, dalam soal ini kita harus mengetahui arahan atau instruksi yang disampaikan untuk mengerjakan soal ini. Di sini ada kata kebalikan. Otomatis persamaan kuadrat dengan instruksi dari kebalikan tersebut kita ketahui sebagai berikut: ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi jika akar-akarnya diketahui x1 dan x2, maka kebalikannya jadi 1 per x1 dan 1 per x2. Untuk soal ini 2x kuadrat ditambah 3x tambah 5 sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah kita tinggal balikan saja dari fungsi a kita tinggal rubah posisi aja. Jadi 5x kuadrat ditambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang E. Sungguh simpel kan? Nah, untuk soal yang kedua, soal ini disebutkan bahwa persamaan kuadrat yang akar-akarnya berlawanan dengan akar-akar persamaan 5x kuadrat ditambah 8x tambah 6 sama dengan 0. Oke, di sini kita ketahui instruksinya tentang berlawanan. Untuk soal ini kita hampir sama dengan soal yang di atas. Kita jabarkan seperti ini dulu biar tidak pusing. Nah, untuk akar-akar yang diketahui karena ini bersifatnya berlawanan, maka x1 dan x2 berlawanan. Berarti lawan dari positif x1 dan x2 berarti adalah yaitu min x1 atau negatif x1 dan negatif x2. Maka untuk penyelesaian soal tersebut menjadi 5x kuadrat ditambah 8x ditambah 6 sama dengan 0. Maka untuk trik soal ini kita kuncinya berada di B. Untuk keberlawanan kita B. Caranya kita rubah tanda di sini berlawanan. Kalau tandanya ini positif berarti lawannya adalah negatif. Maka cukup ini aja yang dirubah. Jadi jawabannya adalah 5x kuadrat kita rubah menjadi 8x. Ininya tetap, c-nya adalah 6 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang E. Cukup simpel kan? Kurang dari 30 detik. Oke, semoga bermanfaat.
dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Oke, untuk soal selanjutnya masih tentang persamaan kuadrat. Kali ini mengenai persamaan kuadrat dengan soal yaitu persamaan kuadrat yang masing-masing akarnya 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat ditambah px ditambah q sama dengan 0 adalah A. 2x kuadrat ditambah 3px tambah 9q sama dengan 0. B. 2x kuadrat min 3px tambah 18q sama dengan 0. C. X kuadrat tambah 3px tambah 9q sama dengan 0. D. Maksudnya x kuadrat tambah 3px kurang min 9q sama dengan 0. Atau E. X kuadrat tambah 3px tambah 9q sama dengan 0. Untuk menjawab soal seperti ini, kita perhatikan lagi instruksi yang disampaikan dalam soal tersebut. Di sini ada kata kunci yang menjelaskan tentang 3 kali dari akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah px. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya n kali, artinya di sini berarti n x1 kali x1 dan n kali x2. Maka untuk menyelesaikan soal di atas, yaitu maka x kuadrat ditambah px tambah q sama dengan 0. Dengan mengetahui n-nya yang dari soal tersebut adalah n-nya itu adalah 3, maka kita cukup kalikan saja dengan yang ada di soal ini, yaitu 3 kali px ditambah n atau 3 kuadrat q. Maka x kuadrat ditambah 3px tambah 9q sama dengan 0. Jadi jawabannya yaitu yang E. Cukup mudah bukan? Baik. Kita masukkan lagi ke soal selanjutnya, yaitu tentang masih persamaan kuadrat. Di sini disebutkan bahwa persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebih besar dari akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min 12x tambah 2 sama dengan 0 adalah A. 3x kuadrat min 24x tambah 38 sama dengan 0. B. 3x kuadrat tambah 24x tambah 38 sama dengan 0. C. 3x kuadrat min 24x min 38 sama dengan 0. Atau D. 3x kuadrat min 24x tambah 24 sama dengan 0. Atau E. 3x kuadrat min 24x min 24 sama dengan 0.
Kita kembali lagi cek kembali. Untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat kembali instruksi dari arahan soal ini, yaitu ada kalimat 2 lebih besar dari akar-akar persamaan X tersebut. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita lebih cepat lagi, yaitu persamaan kuadrat yang akar-akarnya K lebihnya berarti X1 ditambah K dan X2 ditambah K. Maka kita ketahui rumusnya, yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Maka A X min K kuadrat ditambah B X K sama dengan 0. Maka kalimat 2 lebih besar dari ini maksudnya berarti X1 ditambah 2 dan X2 ditambah 2. Oke. Maka untuk penyelesaian soal tersebut kita gunakan rumus yang ini. Jadi 3X kuadrat min 12X ditambah 2 sama dengan 0. Maka 3X min 2 kuadrat min 12X min 2 tambah 2 sama dengan 0. Maka untuk persamaan yang kuadrat ini kita kuadratkan. 3X kuadrat menjadi X kuadrat, negatif 2 dikali X dikali 2 jadi min 4X ditambah min 2 dikuadratkan menjadi plus 4. Ini 12 dikali X menjadi 12X. Negatif 12 dikali 2 negatif 2 menjadi plus 24 ditambah 2 sama dengan 0. Maka ini kita tinggal saja. Ini kali ini jadi 3X kuadrat. Ini kali ini menjadi negatif 12X. Ini kali ini menjadi plus 12. Negatif 12X plus 24 plus 2 sama dengan 0. Jadi 3X kuadrat ini karena mengandung unsur variabel X, kita jumlahkan negatif 12 menjadi negatif 12 menjadi negatif 24X. Nah 12 kita tambahkan ke sini, tambah 24 tambah 2 menjadi 38 plus 38 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang B. Oke. Kalau bagi teman-teman atau masih ada pertanyaan, bisa layangkan juga di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Semoga bermanfaat. Sukses selalu dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Baik, pada hari ini saya akan bawakan atau menyelesaikan masih soal mengenai persamaan kuadrat. Namun di sini tentunya ada instruksi yang harus dikerjakan berbeda dari persamaan kuadrat sebelumnya. Dari soal ini disebutkan bahwa persamaan kuadrat 2x kuadrat negatif 3x ditambah 5 sama dengan 0, akar-akarnya
adalah X dan akar-akarnya maksudnya alfa dan beta. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya negatif 1 per alfa dan negatif 1 per beta adalah A. X kuadrat negatif 24X ditambah 3 sama dengan 0. B. X kuadrat ditambah 24X tambah 3 sama dengan 0. C. 5X kuadrat ditambah 3X tambah 2 sama dengan 0. D. 5X kuadrat negatif 3X plus 2 atau tambah 2 sama dengan 0. E. 5X kuadrat negatif 2X plus negatif 2 sama dengan 0. Dari contoh soal atau soal kasus ini, teman-teman harus perhatikan lebih jelas lagi mengenai akar-akar yang ditanyakan atau instruksi dari soal ini. Dalam soal ini disebutkan bahwa akar-akarnya adalah alfa dan beta. Maka ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru. Di sini teman-teman harus membuat persamaan kuadrat yang baru. Maka kuncinya teman-teman adalah lihat dari akar-akarnya ini, yaitu negatif 1 per alfa dan negatif 1 per beta. Jika teman-teman masih ingat dengan video sebelumnya mengenai soal persamaan kuadrat yang pernah saya sampaikan, bagaimana cara menghitung dari persamaan kuadrat dengan instruksi antara lain berlawanan dan instruksi berkebalikan. Dari soal ini, jika teman-teman perhatikan ada simbol negatif, berarti simbol negatif ini merupakan artinya adalah berlawanan. Dan tanda 1 per alfa merupakan berkebalikan. 1 per alfa dan 1 per beta merupakan berkebalikan. Jika teman-teman sudah mengetahui kuncinya dari soal ini, maka teman-teman bisa selesaikan dengan rumus cepat menggunakan berlawanan dan rumus cepat menggunakan berkebalikan. Langkah pertama, kita selesaikan dahulu adalah mencari berkebalikan. Berkebalikan, soalnya kita tulis lagi menjadi 2x kuadrat negatif 3x plus 5 sama dengan 0. Maka kuncinya berkebalikan sini kita lakukan switch. Switchnya bagaimana? Kita kasih dulu pada ini, kita sebut saja sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Cara cepatnya rumus kebalikan adalah kita lakukan switch. C menjadi A dan menjadi C posisinya. Maka jadi 5x kuadrat, B-nya masih tetap negatif 3x, dan ininya berubah menjadi 2 sama dengan 0. Sampai sini semoga teman-teman paham ya. Baik, ini baru langkah pertama. Langkah selanjutnya kita teman-teman hitung yaitu tentang berlawanan. Rumus cepat dalam berlawanan ini sangat mudah sekali. Teman-teman asal tahu kuncinya. Oke. Kita tahap pertama persamaan barunya ini kita sudah ketahui bahwa persamaan barunya adalah 5x kuadrat negatif 3x ditambah 2 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat, kita anggap aja step pertama. Maka untuk berlawanan kita rubah lagi di sesi berlawanan ini. Kita sebut saja ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Kuncinya dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan instruksi arah penyelesaiannya berlawanan, teman-teman cukup ubah simbol saja. Teman-teman perhatikan di sini 5x kuadrat negatif 3x plus 2 sama dengan 0. Kuncinya cukup B saja yang dirubah. B dalam artian adalah
negatif 3x. Maka persamaan barunya adalah menjadi 5x kuadrat. Karena ini berlawanan, berarti teman-teman tinggal rubah tanda simbolnya. Berlawanan negatif artinya menjadi positif. Positif 3x dan ininya masih tetap 2 sama dengan 0. Berarti sudah ketahui persamaan barunya adalah 5x kuadrat tambah 3x tambah 2. Maka jawabannya adalah yang C. Gimana? Cukup mudah bukan? Lebih cepat dan tidak perlu banyak waktu. Baik, untuk soal selanjutnya masih mengenai persamaan kuadrat. Namun perbedaannya di sini ada kasus soalnya adalah yang B ini belum diketahui nilainya. Maka kita baca dulu terlebih dahulu soalnya. Persamaan kuadrat x kuadrat tambah m negatif 2x plus 9 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah nyata. Maka nilai m yang memenuhi adalah A. M lebih kecil sama dengan negatif 4 atau M lebih besar sama dengan 8. B. M lebih kecil sama dengan negatif 8 atau M lebih besar sama dengan 4. C. M lebih kecil sama dengan negatif 4 atau M lebih besar sama dengan 10. Yang D. Negatif 4 lebih kecil sama dengan M lebih kecil sama dengan 8. Yang E. Negatif 8 lebih kecil sama dengan M lebih kecil sama dengan 4. Jika teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman jangan dulu langsung panik. Teman-teman tetap harus fokus dari arahan soal tersebut kemana. Itu kuncinya dalam menyelesaikan soal matematika. Baik, dalam kasus ini teman-teman harus ingat bahwa di sini disebutkan akar-akarnya adalah nyata. Berarti akar-akar nyata adalah bukan bilangan negatif, tapi positif. Berarti otomatis kalau bilangannya nyata, otomatis D kita sebut di sini determinannya lebih besar sama dengan 0. Karena di sini disebutkan syarat keduanya harus nyata. Syarat keduanya nyata. Jika teman-teman menemukan soal seperti ini, variabelnya masih harus ditemukan, maka teman-teman harus langsung saja menggunakan rumus determinan B sama dengan kuadrat dikurangi 4AC. Rumus-rumus seperti ini mungkin teman-teman masih sudah familiar ya, rumus ini. Lebih besar sama dengan 0 itu bukan saja bilangannya itu nyata, bisa juga artinya lebih besar sama dengan 0 itu adalah merupakan bilangan kecil atau bilangan besar. Sampai di sini semoga teman-teman sudah paham. Oke, untuk selanjutnya kita akan uraikan soal ini. Kita tulis lagi soalnya. X kuadrat ditambah dalam kurung buka M min 2X ditambah 9 sama dengan 0. Oke, sampai sini semoga teman-teman sudah paham. Kita bisa sebut juga, biar tidak pusing, kita sebut saja ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Dari perumpamaan ini, kembali lagi ke rumus di atas, teman-teman kita tulis lagi. D lebih besar sama dengan 0, B kuadrat kurangi 4AC. Di sini maka B kuadratnya adalah yang ini, berarti M min 2 kuadrat dikurangi 4
dikurangi A nya adalah 1 berarti dikali 1, C nya 9 berarti dikali 9. Kita uraikan kembali. M negatif 2 kuadrat artinya di sini berarti M negatif 2 dikali M negatif 2 dikurangi 4 kali 1 dikali 9 sama dengan 32. Lebih besar sama dengan 0, dan ini juga lebih besar sama dengan 0, kita samakan. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman coba uraikan hasil dalam kurung ini. Caranya M kali M menjadi M kuadrat, M kali negatif 2 menjadi negatif 2M, negatif 2 dikali M menjadi negatif 2M, negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan positif 4, dikurangi masih 32. Sampai sini semoga teman-teman sudah paham. Baik, kita lanjut. Kita uraikan kembali. Berhubung di sini ada yang sama, bisa teman-teman jumlahkan. M kuadrat negatif 2 menjadi negatif 4M, ditambah 4 dikurangi 32, ini maaf perkalian salah, 4 kali 1 kali 9 yaitu 36, dan ini juga harusnya 36. Oke, negatif positif 4 dikurangi 36 menjadi negatif 32, lebih besar sama dengan 0. Nah, sampai sini untuk mengetahui nilai M, teman-teman harus kembalikan lagi seperti contoh yang ini. Di 2M dan sini M. Caranya bagi teman-teman yang belum paham, kita umpamakan kalau dikalikan hasilnya 32 dan kalau dijumlahkan harus 4, negatif 4. Patokannya teman-teman harus ingat, perkalian 32 itu berapa? Berarti 8 dikali 4. Nah, untuk mengetahui posisi statusnya dari kedua ini, teman-teman harus ingat bahwa hasilnya itu kalau dijumlahkan harus negatif 4. Artinya angka yang lebih besar statusnya harus negatif dibanding angka yang kecil. Maka di kedua angka tersebut teman-teman bisa lihat angka terbesar dimiliki oleh angka 8, maka statusnya adalah harus negatif, dan ini menjadi positif. Teman-teman bisa hitung dijumlahkan negatif 8 ditambah 4 menjadi negatif 4. Maka untuk M nya M1 sama dengan M1 nya sama dengan M negatif 8 sama dengan 0. M kita negatif 8 nya kita pindah ruaskan ke sini menjadi, karena menjadi lawanan menjadi M sama dengan 8. Ini M1 nya. M2 nya sini M plus 4 sama dengan 0. Sama juga hal ini kita pindah ruaskan. Kalau pindah ruaskan harus berarti berlawanan. Kalau berlawanan berarti akan berubah statusnya menjadi negatif. M2 nya ada negatif 4. Maka karena pertidaksamaannya harus lebih besar dari 0, maka penyelesaiannya adalah M lebih kecil negatif 4 atau M lebih besar positif 8. Maka jawabannya adalah yang negatif 4 dan ini 8, berarti yang A. Nah, cukup mudah bukan? Semoga teman-teman paham sampai di sini. Apabila teman-teman ada yang tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa ketik tombol like dan tombol subscribe. Jangan lupa share ke teman-temannya untuk berbagi ilmu yang bermanfaat ini. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang materi baru, yaitu sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan yang DM saya, baik itu melalui medsos Facebook maupun Instagram saya. Teman-teman ingin membahas mengenai materi tentang limit fungsi. Baik, saya coba angkat materi ini untuk dijadikan sebuah konten, tapi tetap saya akan memberikan cara tercepatnya untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan limit fungsi tersebut. Salah satunya adalah ini. Dalam soal ini dijelaskan bahwa limit x 0 sama dengan tangen x per x kuadrat ditambah 2x adalah A 2, B 1, C 0, D setengah, E 1/4. Dalam soal ini, maksudnya dalam limit fungsi ini, untuk menyelesaikan soal tersebut, yang pertama kita lihat dari limit tersebut berapa. Oke, dalam soal disebutkan bahwa X adalah 0. Maka untuk mengerjakan soal ini dengan cepat, lihat instruksinya. X 0 kita anggap aja sebagai yang kecil. Artinya kita mencari koefisien variabel pangkat yang terkecil dari soal tersebut. Dalam hal ini, maka limit x menuju 0 tangen x per x kuadrat ditambah 2x, maka koefisiennya kita pilih koefisien variabel pangkat yang kecil. Triknya di sini berarti kita anggap di sini adalah satu koefisiennya, 1 tangen x per, dalam x nya juga kita sebut variabelnya adalah 1 juga, 1x, ininya x kuadrat tambah 2x. Nah, sesudah kita ketahui koefisien variabel pangkatnya, kita langsung tentukan hasilnya. Di sini koefisien variabel pangkatnya adalah 1 dikali 1. Untuk ini yang berarti koefisiennya adalah 2. 1 kali 1, 1, 2, berarti setengah. Maka jawabannya adalah yang D. Mudah bukan? Kunci dalam mengerjakan soal ini adalah kita lihat dari sini dulu. X 0 berarti pangkat yang kecil. X tidak terhingga berarti maksudnya berarti itu adalah besar. Berarti kalau ada soal di sininya menunjukkan tidak terhingga, otomatis kalian harus mencari koefisien variabel pangkat yang terbesar. Nah, soal selanjutnya. Di sini disebutkan bahwa limit x tidak terhingga sama dengan 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 4 per 3x kuadrat dikurangi 5. Pilihannya A 1, B 1/4, C 0, 2 D 2/3 maksudnya, E atau E 1/6. Sesuai dengan instruksi saya sebelumnya, jika melihat soal seperti ini, yaitu seperti persamaan kuadrat, maka kuncinya
kalian lihat di sini adalah X sama dengan tidak terhingga. Artinya tidak terhingga ini kita cari koefisien, ingat, koefisien terbesar. Kalau X-nya 0, berarti itu kita cari koefisien terkecil. Tapi kalau X-nya adalah tidak terhingga, maka kalian cari koef besar. Maka cara cepat di sini kalian tinggal cari tidak terhingga 2x kuadrat min x min 4 sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5. Maka masing-masing koefisien di atas kita pilih mana yang terbesar. Di antara ini berarti yang koefisien terbesar adalah 2. Karena ini ada memiliki koefisiennya adalah 1, maka di bawahnya yang memiliki koefisien terbesarnya adalah 3. Maka jawabannya adalah 2/3. Mudah bukan? Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Baik, untuk soal selanjutnya masih dalam materi limit fungsi. Di sini katakan bahwa nilai limit x 0 dalam kurung tangan 2x dikali tangan 3x per 5x kuadrat adalah A 1, B 1/5, C 2/5, D 3/5, atau E 6/5. Yang perlu diingat oleh teman-teman sekalian bahwa bentuk soal ini kalau dijabarkan dalam limit x 0 tangan A per B, maka jawabannya adalah A per B. Tangan di sini ini bisa mengindikasikan variabel apa aja. Maka untuk soal di atas penyelesaiannya menjadi limit x 0 tangan 2x dikali tangan 3x per 5x kuadrat. Maka di sini kita cari koefisiennya. Ini koefisiennya kita anggap sebagai 1. Lalu di sini di variabelnya ada 2x berarti dikali 2. Ini titik berarti bertanda dikali juga. Koefisien tangannya adalah di sini berarti 1. Ini adalah 3 per koefisiennya adalah berarti 5. Maka hasilnya 1 kali 2 kali 1 kali 3 sama dengan 6/5. Cukup mudah bukan? Maka jawabannya adalah yang E. Baik, soal selanjutnya masih dalam seputaran materi limit fungsi, yaitu limit x 2 sama dengan sin dalam kurung buka x dikurangi 2 dalam tutup per x kuadrat dikurangi 4 sama dengan A negatif 1/4, B negatif setengah, C 0, D setengah, E 1/4. Jika kalian menemukan soal seperti ini, ada gabungan dalam hal trigonometri dan persamaan kuadrat, maka yang harus kalian ingat dalam sesuai dengan rumus L'Hopital, kalau nggak salah L'Hopital, bahwa limit x per A sama dengan f x per g per x sama dengan f aksen
per G akse. Akse di sini berarti menunjukkan bahwa turunan dari fungsi fx dan turunan dari fungsi gx. Maka untuk menyelesaikan soal di atas, limit x min 2 sama dengan sin x min 2 per x kuadrat min 4 sama dengan, kalau di sini turunannya sin, berarti turunan dari sin berarti cos dalam kurung x min 2 per x kuadrat min 4. Maka kita langsung masukkan fungsi nilai x di sini. Maaf, yang ini kita turunkan menjadi 2x. Nah, sudah menemukan seperti ini, kalian tinggal masukkan nilai x ini ke dalam x ini, menjadi cos 2 dikurangi 2 sama dengan 2 dikali 2. Maka nilainya cos 0 per 4. Cos 0 artinya berarti 1 per 4. Mudah bukan? Maka nilainya adalah, jawabannya adalah yang E. Baik, untuk soal selanjutnya. Di sini dikatakan bahwa nilai dari limit x 9 sama dengan x min 9 per akar x min 3 sama dengan A 6, B 4, C 3, D 1, atau E 0. Jika kalian menemukan soal seperti ini, langkah cepatnya bisa kalian lakukan adalah, dan kalian harus perlu diingat adalah, jika kalian menemukan akar di atas, maka tulis di bawah. Jika akarnya berada di bawah, maka kalian tulis di atas. Nah, dari soal ini kita temukan bahwa akarnya berada di bawah. Berarti otomatis kita harus tulisnya di atas. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat koefisien dari masing-masing. X 9 sama dengan X min 9, kita tulis lagi soalnya, akar X min 3. Nah, untuk hal ini, X ini memiliki koefisien berarti 1. Nah, untuk yang di dalam akar ini, akar pangkat ini berarti otomatis menjadi akar 2. Dan ininya juga menjadi koefisiennya 1, X. Supaya sama variabelnya, kita tulis lagi 1 kali X min 9, ini min 3. Berarti ini 1 kita tulis di sini 1, ini juga kita tulis koefisiennya adalah 1. Berhubung dengan akarnya berada di bawah, seperti yang saya sampaikan, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian patokannya adalah lihat di mana akar itu berada. Dalam soal ini sebutkan bahwa akarnya berada di bawah, maka kita tulis menjadi di atas. Yang dimaksud ditulis di atas adalah kita lihat koefisiennya. Berarti ini koefisiennya yang dipakai adalah 2 dikali ini. Kita simpan di atas. Menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Mudah bukan? Maka jawabannya adalah yang A. Baik, untuk soal selanjutnya. Di sini disebutkan bahwa limit X adalah tidak terhingga.
Maka akar dari X dalam kurung buka 4X ditambah 5 kurung tutup dikurangi akar 4X kuadrat dikurangi 3 adalah A. Tidak terhingga, B. 5/4, C. 8, D. setengah, E. 0. Maka untuk menyelesaikan soal ini ada hal yang harus kalian ingat. Oke. Limit X tidak terhingga AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurangi AX kuadrat ditambah PX ditambah Q. Ini hal yang harus kalian ingat. Otomatis seperti mirip dengan soal di atas. Ini hasilnya adalah kelanjutannya adalah B kurangi P per 2 akar A. Maka penyelesaian soal ini itu limit X tidak terhingga akar X 4X ditambah 5 dikurangi 4X kuadrat dikurangi 3 sama dengan, berhubung di sini di luar tanda kurung masih ada variabel X nya, maka kita coba kalikan 4X kali X menjadi 4X kuadrat, X kali 5 menjadi tambah 5X dikurangi, ini masih dalam tanda kurung, ini juga berarti tanda kurung. Dengan melihat contoh di atas yaitu A, B, C, ini A, B, Q, maka fungsi di sini berarti 4X kuadrat kita umpamakan menjadi sebagai A, yang 5X berarti sebagai B. Kemudian ini sebagai A dan ini sebagai Q. Maka untuk P-nya di sini berarti 0. P sama dengan 0. Karena variabel P itu harus memiliki variabel X. Tetapi dalam soal ini untuk variabel X tersebut tidak ada. Yang ada adalah yang Q, yaitu yang konstantanya adalah 3, ini huruf bilangan real maksudnya. Maka untuk penyelesaian soal ini yaitu sesuai dengan rumus kita lihat di atas, B kurangi P per 2 akar A sama dengan B nya di sini adalah 5, P nya adalah 0, 2 akar, arti akar A nya dari sini adalah 4, ini juga 4 kan, akar 4 sama dengan 5, 2 akar 4 berarti dikali 2 sama dengan 5/4. Mudah bukan? Maka jawabannya adalah yang B. Baik, pada hari ini saya akan masih membawakan materi tentang limit fungsi. Namun limit fungsi di sini berhubungan dengan trigonometri. Oke, di sini disebutkan limit X per 0 sin kuadrat 3X kali tangen 2X dikurangi X pangkat 3 per X tangen kuadrat kali 3X. A. 23/9, B.
19/9, C 17/9, D 8/9, E 0. Yang harus diingat teman-teman sekalian, jika menemukan soal seperti ini, teman-teman harus ingat bahwa limit X 0 itu A N Bx per P N Qx sama dengan A kali B pangkat N per P kali Q pangkat N, dimana garis-garis ini saya simbolkan sebagai variabel X, variabel apa saja, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, dengan melihat rumus yang di atas, yang bukan rumus, soal di atas, maka limit X 0 sin kuadrat 3x tangan 2x din x pangkat 3 per x tangan 2 kali 3x, maka lim x menjadi berubah, dibuat penyebutnya menjadi seperti ini, x tangan 3x. Nah, karena berhubung di sini dan pembilangnya ada dua bagian, maka kita pisahkan dengan penyebut yang sama. Oke, untuk selanjutnya kita tinggal lihat koefisiennya. Untuk lebih cepatnya di sini koefisiennya di sini, koefisiennya adalah 3. Lihat koefisiennya adalah A, berarti ini adalah 3 dikuadratkan sama dengan kali koefisien apa lagi di sini, berarti ada 2 dikali 2 per koefisiennya berapa ini, 3. Maaf, dikuadratkan tangannya, akhirnya 3, berarti 3-nya dikuadratkan. Ini baru selesai salah satu tahap. Tahap selanjutnya kita lihat di sini x pangkat 3 berarti 1, koefisiennya berarti 1 per koefisiennya 3 kuadrat. Kita tinggal jumlahkan saja, ini dikuadratkan menjadi 9 dikali 2 per 9 kurangi 1/9, maka ini kita tinggal coret, sisanya menjadi 2 dikurangi 1/9 sama dengan ini dikalikan 2 kali 9 menjadi 18, samakan yang penyebutnya menjadi 9. Oke, dikurangi 1/9, berarti 18 kurangi 1 17/9, maka jawabannya adalah yang C. Mudah bukan? Oke, lalu soal selanjutnya. Di sini disebutkan bahwa limit x per 0 sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x dalam kurung pangkat 3 per 5x kuadrat dikurangi 2x dikali 3x kuadrat. Maka pilihannya adalah A negatif 1 1/2, B negatif 2 1/2, C negatif 3 1/2, D negatif 4 1/2, E negatif 5 1/2. Kuncinya di sini adalah jika teman-teman menemukan soal seperti ini, tidak menemukan tentang hal-hal yang berbau trigonometri, baik itu yang sin, cos, tangen,
maka teman-teman cukup lihat saja patokannya di sini. X0. Jika teman-teman pernah melihat video saya sebelumnya tentang cara cepat mengerjakan limit fungsi di mana X0 kita anggap menjadi yang kecil. Saya ulangi lagi, X0 itu kita ucapkan menjadi kecil. Apabila X di sininya tidak terhingga, maka besar. Apa yang maksud dengan kecil dan besar tersebut adalah yaitu kita cari koefisien variabel pangkat yang kecil dan koefisien variabel pangkat yang besar. Berhubung sini X-nya adalah 0, maka kita cari koefisien variabel pangkat yang kecil. Baik, kita selesaikan soal ini. 0, 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 3 per 5x pangkat 2, 2x 3x kuadrat sama dengan, nah di sini kita teman-teman tinggal perhatikan koefisien terkecilnya di sini berapa. Nah, karena berhubung koefisiennya di sini dengan membandingkan angka yang kecil, maka teman-teman jangan sampai terjebak memilih angka 2. Karena kenapa? Koefisien angka 2 ini walaupun koefisiennya lebih kecil daripada koefisien 3, tapi kita lihat secara pangkatnya. Di 2, koefisien ini pangkat variabelnya adalah 3. Sedangkan di 3x ini adalah koefisien pangkatnya itu adalah yang terkecil, berarti koefisien pangkatnya sini adalah 1. Maka koefisien yang dimaksud untuk menyelesaikan x pangkat adalah mencari koefisien variabel pangkat yang kecil, maka teman-teman memilih adalah yang 3. Berarti di sini adalah 3 per koefisien pangkatnya di sini berarti 2. 5 dengan 2 berarti 2, ini kita carinya, dan ini dikali 3. Ininya 2-nya negatif statusnya, sama dengan 3 per negatif 6. Ininya perhubungan pangkat 3, berarti sini ditigakan, ini juga ditigakan, maka ininya adalah 27 per negatif 6 sama dengan negatif 4, 1 per 2. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, udah bukan? Oke, selanjutnya masih seputar limit fungsi. Di sini sebutkan bahwa limit x2 akar dari 3x kuadrat tambah 8x dikurangi 3 kurangi akar 4x kuadrat plus 9 per x min 2. A. Negatif 4 per 5. B. 0. C. 2 per 5. D. 5 per 2. Atau E. Tidak terhingga. Nah, jika menemukan soal seperti ini juga dan soal yang dihadapi oleh teman-teman itu ada akar, 2 akar, teman-teman harus ingat itu adalah tentang ini rumusnya. Misalkan 2 fx kita perumpamakan seperti ini per hf q. Ini sesuai perumpamaannya. Maka penyelesaian dari perumpamaan soal seperti ini, teman-teman tinggal buat turunannya saja. Turunannya f dari sini kurangi turunan g per h kurangi 2 akar g pangkat 2. Oke, sini teman-teman sudah mengetahui bahwa bentuk soal di atas penyelesaiannya hanyalah dengan membuat
turunan. Dimana turunan tersebut sesuai aturannya sini dengan cepat-cepatnya. Oke, kita substitusikan saja untuk nilainya tersebut. Lim X2 3x per 8x tambahnya. Nah, langkah pertama adalah kalian buat turunan dari akar sini. Turunannya adalah berarti 2 dikali 3 berarti 6. 6, sisanya berarti masih ada 1 kan, karena 2 ke sini 6, berarti ini pangkat 2 nya kurangi 1 berarti tinggal 1, berarti 6x. Nah ini 8 berarti pangkat 1 kan, ini pangkat 1 berarti 1 kali 8 berarti 8, x nya ini kan 1 dikurangi 1 berarti 0, berarti sisa 0, berarti x pangkat 6 berarti 1, berarti sudah kali 1. Nah, yang ini karena tidak parabola x berarti kita anggap konstanta atau 0. Oke, kita kembali ke akar yang ini. Turunan dari akar ini adalah 2 kali 4 sama dengan 8. X nya berarti tinggal 1. Yang 9 berarti ini sebagai konstanta, kita dianggap sebagai 0 saja. Baik, per x. Nah ini kan bawahnya x, kita buat menjadi turunannya dari angka 1. Yang ini konstanta berarti kita anggap jadi 0. Tapi jangan salah, habis ini ada yang namanya ini 2 akar g pangkat a, berarti 2 kali g kali ini 2 dikali akarnya berarti g ini adalah yang fungsinya ini. Ingat, fx ini berarti ini, yang gx berarti ini, karena dalam rumus ditemukan 2 akar g a turunan dari sini, berarti ini yang pakainya adalah yang ini, 4x kuadrat tambah 9. Maka dari sini kita tinggal substitusikan nilai x di sini berarti berapa? 2. Oke, 6 dikali 2 ditambah 8 kali 1 8 dikurangi 8 kali 2 karena x nya 2 kan, per ininya 1 tetap 2 akar 4 2 kuadrat ditambah 9 sama dengan 6 kali 2 tambah 8 berarti 12 tambah 8 dikurangi 8 kali 2 16 sama dengan 2, karena ini 1 kali 2 berarti kita anggap saja menjadi ini tetap ya 2 pangkat 4 kali 4 ditambah 9 sama dengan 12 tambah 8 kurangi 16 20 kurangi 16 per 2 pangkat ininya berapa, 4 kali 4 16 tambah 9 25 sama dengan 20 kurangi 16 menjadi 4, ininya 2 akar 5 akar 25 adalah berarti 5 menjadi 4 per 10. 2 kali 5 adalah 10, kita perkecil lagi 4 per 10 menjadi 2 per 5. Mudah kan? Maka jawabannya adalah yang C. Baik, untuk soal selanjutnya di sini sebutkan limit x 0 sama dengan kotangan x per kotangan 2x. Jika teman-teman menemukan soal seperti ini memiliki hal yang sama namun variabel yang berbeda, soal ini sangat mudah sekali selesaikannya. Dalam artian teman-teman harus diingat bahwa limit x per 0 jika kotangan ax per kotangan bx, maka penyelesaiannya adalah b per a. Oke, jika melihat soal di atas, maka limit x per x0
kotangan X per kotangan 2X sama dengan 2/1. Ini kan sebagai A. A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Berdasarkan rumus di atas, jika menemukan soal yang sama, maka penyelesaiannya adalah lihat menjadi dibalikan. B menjadi A, A menjadi B. Nah ini. Begitu juga dengan soal sini. Karena ini B-nya 2, ini A-nya 1, maka 2/1 menjadi 2. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, mudah bukan? Baik. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Baik, pada hari ini saya masih akan membahas tentang materi limit fungsi. Untuk soal kali ini yaitu jika fx sama dengan x kuadrat, maka limit x 3 di mana fx dikurangi f3 per x min 3. Pilihannya A. Tidak terhingga, B. 0, C. 3, D. 6, E. 9. Dalam soal ini yang perlu teman-teman ingat bahwa saya akan kembali untuk mengingatkan kembali bagaimana rumus untuk penyelesaiannya. Oke. Fx Ax ditambah B. Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx. Maka ini untuk turunan ininya jadi F, kita anggap sebagai P aja, menjadi A kali P ditambah B. Untuk turunan ininya adalah menjadi, maka F P sama dengan AP kuadrat ditambah BP. Oke. Di sini adalah kita jadikan sebagai patokan yang harus diingat oleh teman-teman jika menemukan soal seperti ini. Maka untuk soal di atas kita uraikan saja sebagai berikut. Kita tulis kembali soalnya, limit x 3 di mana fx dikurangi f3 per x min 3. Fx di sini berarti sama dengan kita substitusikan fx ini menjadi x kuadrat. Maka fx-nya menjadi x kuadrat dikurangi f, di sini kan x-nya adalah 3. Maka jika dikuadratkan menjadi 9. 3 pangkat 2 menjadi 9 per x min 3. Maka di sini kita uraikan aja menjadi faktorisasi. X menjadi x plus 3 dan x min 3. Di sininya menjadi x min 3 sama dengan, kita ini berarti ada yang sama, kita coret menjadi x plus 3. Nah, x-nya di sini soalnya ketahui bahwa x-nya adalah 3, maka di sini kita tinggal masukkan 3 tambah 3 sama dengan 6. Maka jawabannya adalah yang D. Oke. Sampai sini semoga
mengerti dan pahami. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar saja. Oke, untuk soal selanjutnya mengasih mengenai limit fungsi. Di soal dikatakan bahwa limit x tidak terhingga sama dengan 3x sin 1/x sama dengan A tidak terhingga, B 0, C 1, D 2, E 3. Hal yang harus teman-teman ingat dalam soal, jika menemukan soal seperti ini adalah kita lihat dulu di sini. Ingat, kita anggap saja Y sama dengan 1/x, maka X menjadi Y sama dengan 0. Kita anggap saja menjadi konstanta. Maka untuk menyelesaikan soal di atas, limit X tidak terhingga 3x sin 1/x sama dengan limit Y, kita ubah menjadi Y lagi sininya menjadi 0. Kita anggap 3x ini menjadi 3/y sin Y. Berarti jawabannya adalah 3. Ini kita hapus, jadi 3. Mudah bukan? Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, untuk soal selanjutnya. Di soal dikatakan bahwa limit X adalah K, maka X min K per sin X min K ditambah 2K dikurangi min 2X. A negatif 1, B 0, C 1/3, D 1/2, atau E 1. Kembali lagi saya akan mengingatkan teman-teman, hal yang harus diingat jika menemukan soal seperti ini. Ingat, seandainya limit X adalah A fx per gx, maka turunannya adalah f aksen A sama dengan g aksen A. Ini berdasarkan rumus L'Hospital. Jadi kita cari turunannya. Maka limit xk adalah x min k per sin x min k ditambah 2k dikurangi negatif 2x. Maka kita ubah turunannya menjadi, karena ini turunan ini kita anggap menjadi x min k, kita anggap menjadi angka 1, dan turunan dari sin kita anggap menjadi cos x min k sama dengan 2k. Oke, maka 1 per cos ini kita anggap sebagai 0, cos 0 dikurangi 2, maka 1 per cos 0 itu adalah kita anggap adalah 1. Ini berarti negatif 2 sama dengan 1 per negatif 1 sama dengan negatif 1.
Oke, mudah bukan? Maka jawabannya adalah yang A. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman isi kolom komentar. Oke, soal selanjutnya. Di soal dikatakan limit X 27, di mana X min 27 per akar 3X negatif 3. Pilihannya A 9, B 18, C 27, D 36, atau E 45. Jika teman-teman menemukan kembali soal seperti ini, maka teman-teman harus ingat kembali rumus yang digunakan di sini hampir sama dengan rumus tentang L'Hospital, di mana fx negatif p per akar 3gx dikurangi q, maka turunannya adalah fa dikali 3q kuadrat per g aks turunan g. Berarti kita patokannya di sini. Ini harusnya teman-teman jika mendapatkan soal seperti ini. Oke, kita lihat kembali ke soalnya. Kita tulis lagi soalnya di mana limit X 27 X min 27 per akar 3X min 3. Maka turunan dari X menjadi 1/3. Nah, 3-nya adalah dari kita jabarkan ini menjadi 3 kuadrat kali 3 per sama dengan 1. Maka ini kita coret 1 3 akar 2 9 dikali 3 sama dengan 27. Maka jawabannya adalah yang C. Mudah bukan? Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis kolom komentar. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat terus. See you.